dari hitung-hitungan dengan sekian luasan lahan yang hijau, kemudian mangrove yang dimiliki, kalau dalam perhitungan jual perdagangan karbon ini bisa T nilainya. Oh, triliunan. Triliunan nilainya. Harus ini sudah mulai dirancang oleh pemerintah Provinsi Bali ya. Pak Kostara Asungkaru beliau sudah bisa melanjutkan ke depannya ini. Hanura yakin optimis bahwa Bali memiliki APBD PAD itu sudah di 2 digit, minimal 10 triliun. Kalau PAD-nya kan sekitar nanti 7, sekian triliun PAD-nya. Jadi di sana ada ruang fiskal buat Bali ya untuk melakukan pembangunan, melestarikan lingkungannya. Ini penting ya. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Gede Wirijaya Wisnu. Om Swastiastu, Pak De. Om Swastiastu, Pak Yan. Ya, di awal September, Pak De, ini ya, kita beberapa minggu lalu juga ya agak miris dengan kondisi ya udara di ibu kota kita di Jakarta yang polusinya demikian tinggi. Bahkan banyak orang katanya karena ketika polusi udara di Jakarta begitu mengkhawatirkan, mereka berbondong-bondong ke Bali lah, entah liburan atau sementara tinggal di Bali. Nah ini mungkin menjadi pemikiran kita bersama, konteks polusi, kemudian bagaimana sebenarnya mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan atau dengan energi baru terbarukan. Dan ada konsep yang menarik dalam konteks polusi, ada bagaimana karbon atau CO2 yang dilepas itu diperdagangkan, yaitu perdagangan karbon. Nah, mungkin Bali seperti apa juga kondisinya kira-kira dalam konteks itu? Apakah bisa juga nanti perdagangan karbon ini menjadi peluang untuk kita menambah PAD, selain memang kita punya hutan untuk menjaga juga kelestarian hutan kita? Bagaimana, Pak De? Baik, terima kasih. Mungkin saya awali dulu dengan yang sedang hangat ini kita Jakarta ya. Jakarta. Polusi udara, kualitas udara yang sangat buruk ya, bahkan di dunia ini tergolong sangat buruk lah. Paling buruk kalau nggak salah ya? Ranking 5 besar lah, 2, 3 itu terburuk dalam kualitas udara. Ini tentu saja ada penyebab yang menyebabkan ibu kota kita itu saat ini bahkan sudah ada kebijakan work from home. Ya. Ini salah satu cara pemerintah DKI di dalam menurunkan emisi, menekan polusi udara di Jakarta. Karena di sana setelah ditelusuri penggunaan angkutan kendaraan bermotor, kendaraan pribadi yang berbasis bahan bakar fosil ya, dan emisi gas buangnya itu sangat tinggi. Ya. Kemudian juga banyaknya industri di sana yang menggunakan PLTU batubara, kemudian dari pembangkit listrik ya. Industri itu manufacturing kan begitu ya. Kemudian jadi lifestyle masyarakat itu sendiri. Jadi memang ini awannya cukup istilahnya kelabu, bukan namun cerah, dan kurangnya hujan juga di sana kan begitu. Nah ini tentu ke depan ya melihat analogi ini ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa solusinya tentu harus dipikirkan juga kendaraan ataupun transportasi publik ya. Nah, kemudian orang akan sangat interest dengan transportasi publik ini ketika akses dan fasilitas ini memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan dari mereka transportasi kan gitu. Kalau dari kendaraan bermotor yang emisi gas buang ini nomor 1 penyebab dari polusi udara ya, paling besar. Itu kalau kita persentase itu sekitar 70 sekian, 67%. Ya, 60 sampai 70%. Ya. Kemudian daripada industri ya, yang pabrik yang menghasilkan CO2, kemudian juga PLTU yang 5,7% dan yang lain-lainnya kan. Jadi sebenarnya persentase yang paling besar itu adalah dari penggunaan kendaraan pribadi kan? Kendaraan pribadi. Maka dari itu kan persoalannya selain kualitas udara atau polusi, kendaraan pribadi kan kemacetan gitu sebenarnya. Kemacetan ya, ini dua hal yang memang menjadi atensi kan. Artinya sama-sama mengganggu kesehatan juga gitu, sama-sama mengganggu keselamatan jiwa juga gitu. Betul ya.
Jadi artinya bahkan ada secara reguler, secara rutin diadakan misalkan uji emisi daripada kendaraan bermotor. Ya ini menyangkut kinerja mesin yang sekian tahun umur dari kendaraan bermotor ataupun dari bahan bakar yang digunakan. Nah, oktan yang rendah ini juga akan meningkatkan polusi emisi yang tinggi. Ya, maka dari itu mungkin perlu ada subsidi di Pertamax begitu ya, sehingga tidak terlalu mahal, ada subsidi dana. Kemudian kendaraan bermotor itu mungkin secara rutin di maintenance gitu. Ya, kalau dia lama, kemudian dari tenaga penggerak piston bahan bakar ruang itu tidak dijaga, sehernya kendor dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi proses dari pembakaran. Dan ini akan meningkatkan emisi gas buang yang tinggi gitu. Ya, apalagi kalau nggak salah ada wacana untuk dari Pertamina atau usulan ya menghapus Pertalite menjadi Pertamax Green kalau nggak salah gitu. Pertamax Green ya. Kemudian Pak Ian juga mengenai solusi-solusi menekan emisi itu mobil listrik ini. Transisi dan pendanaan ke mobil listrik yang menekan daripada emisi itu, polusi itu ya yang berbasis tenaga baterai. Ya, kan seperti itu. Kalau tidak salah kendaraan berbasis listrik ini juga dari sisi regulasi pemerintah diberikan kemudahan, diberikan ruang, bahasanya subsidi atau insentif lah bahasanya, insentif ya, kepada para pelaku atau kepada misalnya para pembeli juga nanti kalau pembeli. Ya, betul ya. Dan kemudian penetrasinya karena mungkin disiapkan infrastruktur daripada tempat pengisian bahan bakarnya, pengisian listriknya. Ya, kalaupun nanti di kota besar kemudian ketika masuk daerah tertentu agak sulit kan, ini juga masalah ini. Ya. Jadi penetrasi seperti itu juga dibutuhkan. Ya. Nah juga tidak kalah juga kita di Bali ini berbicara polusi udara juga di Ubud ini cukup kurang bagus juga. Dengan indikator yang terlihat cukup polusinya cukup tinggi juga, kualitas udaranya buruk juga ya. Padahal ada di Ubud dibanding Denpasar yang konsentrasi kendaraan bermotornya tinggi, kan begitu. Ini dikarenakan barangkali lahan hijau, kemudian mangrove yang ada di sekitar Denpasar ini itu yang menyerap lah. Ya, menyerap CO2, menjaga keseimbangan sehingga polusi di Denpasar ini kualitas udaranya lebih baik begitu ya, daripada dengan keberadaan mangrove di Tahura. Kalau Gianyar kan tidak punya hutan, tidak punya mangrove yang sebanyak di Denpasar. Ya, ini yang menjadi pemikiran kita bagaimana menjaga keseimbangan ini lewat penghijauan, kemudian mempertahankan lahan-lahan seperti mangrove dan bako itu ya, dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu, ketika suatu daerah punya hutan yang menjadi penyerap karbon, sedangkan daerah-daerah lain tidak punya hutan tapi menjadi penghasil karbon, daerah industri misalnya, itu kan dari sisi konsepnya itu ada namanya perdagangan karbon seperti sesi awal. Mungkin bagaimana sebenarnya Pak De, perdagangan karbon itu menjadi semacam instrumen untuk mengurangi pemanasan global, ada semacam tanggung jawaban juga dari daerah atau negara yang tidak punya hutan yang menghasilkan karbon ke daerah atau negara yang punya hutan. Dan bagaimana dengan Bali misalnya, dengan posisi kita punya mangrove, punya hutan walaupun tidak sebanyak misalnya di Kalimantan atau di daerah lain. Ya kita ada agreement Paris ya, kemudian negara-negara bersepakat berkomitmen untuk menekan emisi karbon ini, gas rumah kaca ya, CO2, mengurangi pemanasan global ya, untuk mengendalikan perubahan iklim, climate change itu. Dan itu targetnya dicanangkan di tahun 2050 net zero emission. Net zero emission. Kalau Indonesia 50, Bali bahkan menargetkan lebih awal pencanangan Bali net zero emission gitu ya. Dan inilah yang harusnya ya sudah bagus difondasi oleh pemerintah dari Pak Gubernur Koster ya. Juga rancangan-rancangan perda itu yang sebelumnya sudah diperdakan tentang energi terbarukan, baru terbarukan. Kemudian energi bersih dan sebagainya, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dan ini sudah dibuat fondasi regulasi yang bagus ya. Dan bagaimana kita sekarang mengawal itu dengan sudah ada pencanangan di 2045 ini net zero emission ya. Nah, kemudian energi terbarukan itu kan nanti menjadi bagian daripada pengendalian perubahan iklim karena dia bersumber tidak memproduksi
pembangkit listrik yang akan memberikan gas buang CO2 gitu ya. Jadi perlu diperhatikan di mana dibangun. Di daerah-daerah. Sementara ini kan kebutuhan listrik itu ada di selatan yang paling besar. Ya, di bawah karena di kebutuhan konsentrasi masyarakat di sini dan perhotelan kan. Ya, tapi tetap harus dirancang suatu RT RWP terkait energi ini, energi angin ya. Kita punya sumber energi lain lah. Sumber energi lainnya yang ramah lingkungan ya. Solar cell dan sebagainya, kemudian energi panas laut, perbedaan permukaan dan sekian meter dari permukaan yang menghasilkan mendrive panas, kemudian mendrive energi menjadi energi listrik dan sebagainya. Nah itu terus dikembangkan. Kemudian lahan-lahan hijau kita yang kalau mangrove itu kita punya 3.000 hektar perhitungannya dari Badan Statistik. Kemudian dari lingkungan hidup 3.000 hektar, kemudian termasuk hutan lindung, hutan yang lainnya itu sekitar 135.000 hektar. Nah ini tentu menjaga daripada untuk mengendalikan menyerap daripada CO2 itu, dan sesuai dengan penyampaian TNGIF ini, pencemaran dilakukan oleh industri-industri di luar dari Indonesia, di luar Indonesia itu. Kalau di Bali kan agak sedikit industri-industri yang menggunakan pembangkit yang menghasilkan energi yang berbasis batu bara gitu ya, yang menghasilkan CO2. Jadi ini yang harus bisa diperdagangkan gitu loh, lewat bursa karbon. Nah, bursa perdagangan karbon gitu ya? Antar daerah bisa dengan daerah industri, kemudian masuk dalam suatu bursa karbon. Karbon itu sendiri ya. Kalau potensi nilai atau mungkin juga apakah ini juga bisa menjadi potensi sumber penambahan pendapatan daerah atau PAD untuk menambah APBD kita atau untuk menaikkan nilai APBD kita? Ya, dari hitung-hitungan dengan sekian luasan lahan yang hijau, kemudian mangrove yang dimiliki, kalau dalam perhitungan jual perdagangan karbon ini, itu bisa T nilainya. Oh, triliunan nilainya gitu. Nah ini yang harus ini sudah mulai dirancang oleh pemerintah Provinsi Bali ya. Sudah mulai antara leading sektornya sudah mulai memikirkan bagaimana bisnis ini ya, kemudian mempertahankan lahan mangrove dan lahan hutan yang ada di wilayah Bali, kemudian membangkitkan kembali penghijauan itu ya, dihitung kemudian itu hitungannya kekena. Mungkin leading sektor bisa dispenda karena ada juga nanti ada istilah pajak karbon di sana. Lingkungan hidup, kemudian ada di sektor pendapatan itu oleh dispendanya, pendidikan dan pendapatan. Ya, kalau tadi hitungannya hampir menyentuh angka 1 triliun lebih gitu. Bisa lebih malah. Ya, bagaimana konteksnya korelasinya dengan peningkatan PAD dan APBD Bali yang selama ini kan masih di bawah 2 digit di angka 5,6. Sekarang berapa Pak deh di 2023? Sekarang ini 6,9 hampir triliun ya. 7 triliun ya, baru hampir 7 triliun APBD PAD kita. PAD-nya kan 4,6 sekian. Ya, APBD-nya triliun. Jadi dari dana pusat ya, UDAKA dan sebagainya itu katakanlah 7 triliun. Kami Hanura optimis untuk 5 tahun ke depan. Begitu kedua, 5 tahun ke depan dari pemerintahan ya. Pak Koster Asungkaru beliau sudah bisa melanjutkan ke depannya ini. Hanura yakin optimis bahwa Bali memiliki APBD PAD itu sudah di 2 digit, minimal 10 triliun. APBD-nya ya. Jadi kalau sekian, kalau PAD-nya kan sekitar 7, sekian triliun PAD-nya. Dengan APBD PAD sekitar 2 digit, 10 minimal. Jadi di sana ada ruang fiskal buat Bali ya untuk melakukan pembangunan, juga melestarikan lingkungannya. Ini penting ya di dalam kedepannya menjaga Bali ini, juga lingkungan harus dijaga. Filosofi kita kan di Karane juga ini. Ya, ini sangat nyambung sekali. Dengan kertinya Pak Koster juga. Pak Koster ya. Dengan kertinya nyambung sekali. Memang jadi. Nah, berarti kalau sampai APBD Bali 2 digit di angka 10 triliun, kemudian peningkat PAD karena begini Pak ya. Karena begini. Instrumennya Pak. Instrumennya baru saja kan sudah disahkan Undang-Undang Provinsi Bali ya. 15 kalau nggak salah. 2023 ini. Ya.
diikuti dengan perda. Diikuti dengan perda, sudah diketok palu, disepakati 150.000 pungutan wisata bagi wisatawan asing yang ke Bali. Yang diberlakukan Februari 2024. Ya, betul. Kalau asumsinya 6 juta 6 juta atau 7 juta, katakanlah 1 triliun kan. Di perda di sana kan ada suatu yang menyebutkan bisa dievaluasi 3 tahun. 300 kali. Nilainya bisa ditingkatkan. Ditingkatkan. Katakanlah 2 kalinya. Dengan meningkatkan pelayanan pariwisata yang lebih baik dengan dana tersebut, kemudian segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, ditingkatkan misal 2 kalinya. Dari 300 jadi 2 T lah. Hampir 2 triliun jadinya. Ya, 2 triliun. 2 triliun. Nah, sekarang posisi 7 triliun, 9 triliun. Kalau dari perdagangan karbon yang kita punya potensi alam, lingkungan hijau dan mangrove hutan dan ini 1 T kan untuk awal dulu kita kan luar biasa ini. Belum pernah. Artinya Bali itu menembus 2 digit. Dan ini menjadi pandangan kami dan optimisme kami, pemerintah ke depan harusnya sudah bisa menembus angka di 2 digit daripada APBD PAD kita. Nah, ini akan sangat melegakan sekali. Itu artinya membawa Bali ini dari lingkungannya, dari pariwisata yang menjadi leader daripada pergerakan ekonomi, putaran ekonomi ini bisa terus berjalan dengan baik. Jadi ada keseimbangannya, alamnya, pariwisatanya, ya, dan lain-lain yang. Oke, untuk mewujudkan APBD Bali di angka 2 digit minimal 10 triliun, kemudian PAD Bali di angka 8-an lah sekian. Apa yang dibutuhkan atau pemimpin ini kan kita juga bicara kepemimpinan. Pak Koster 1 periode sudah selesai di 5 September ini. Kemudian beliau maju lagi, ada peluang terpilih 2 periode atau mungkin Hanura mengharapkan beliau 2 periode. Apa yang harus disiapkan atau apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu APBD Bali 10 triliun, baik dari sisi instrumen teknis, kebijakan maupun kepemimpinannya? Ya, rancang bangun di pemerintahan Pak Koster ini kan udah luar biasa. Seperti energi terbarukan ini, ya, itu instrumen kan. Kemudian penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, ya. Kemudian dari yang khusus kita membahas ini kan, dari perda wisatawan asing. Dari sisi instrumen regulasi, instrumennya sudah ada. Tinggal bagaimana mengawal, eksekusinya juga, mengeksekusi, dan ini terus dicarikan. Bukan hanya sebatas ini saja untuk kita melebihi nantinya di 10 triliun ini. Tentu pemikiran produktif, gagasan ide ini dari semua stakeholder ini. Ayolah kita membangun Bali, ya. Bagaimana kita menyumbangkan gagasan, ide, pemikiran yang produktif lah kali, ya. Oke, dan juga dari pemerintah. Kali itu artinya ada di garis depan juga. Ya, kita tentu selalu mengawal pemerintahan ini, ya, untuk pemerintahan kan inginnya masyarakat itu bagaimana lebih baik, ya, dalam daripada kesejahteraannya. Kemudian kamu juga mitra kritis yang apabila dipandang ada suatu hal yang bisa gagasan ide untuk masyarakat itu, tentu kami juga memberikan, ya, masukan-masukan ataupun pandangan dari kami dari Partai Hanura. Oke, luar biasa. Itu sudah disampaikan bahwa Hanura akan berada di garda terdepan menjadi mitra kritis dan mitra produktif dan kreatif, tentunya menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa menambah pendapatan hasil daerah atau meningkatkan APBD Bali. Tadi minimal mencapai titik di 2 digit yang menjadi sejarah, jadinya akan pertama kalinya mencapai 2 digit diharapkan di 2024. Kita mesti terus kreatif dalam arti potensi Bali potensi sekali. Tidak hanya di sektor pariwisata, tapi dia nyambung juga, saling mendukung. Bagaimana pariwisata itu bagus kan tentu mesti ada lingkungan yang green ini. Nah, ini semua perangkat perda ini luar biasa. Pak Koster sudah siapkan dan memang harus dikawal, dilaksanakan. Itu intinya. Jadi mungkin bahasanya Bali tidak hanya pariwisata budaya, tapi pariwisata budaya yang ramah lingkungan. Mungkin gitu konsepnya. Oke, Pak Des, terakhir sebagai sebuah closing, mungkin harapan juga kepada Pak Koster kan sudah selesai 5 September ini. Kemudian nanti ada PJ Gubernur Bali yang menggantikan pimpinan harapan untuk Bali selama masa transisi inilah menuju
Pilkada 2024 di November kalau memang ada gitu pilkada serentak itu seperti apa? Mungkin termasuk tadi penegasan harapan bahwa Bali bisa mencapai APBD 2 digit. Ya, kami dari Partai Hanura menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah luar biasa memimpin yang sebentar lagi akan mengakhiri jabatan beliau kan, tanggal 5 kalau nggak salah. Luar biasa beliau sangat produktif dalam pemikiran gagasan ide yang dituangkan, yang diajukan dalam Raperda dan akhirnya diputuskan menjadi perda kan bersama dengan DPRD Bali. Ini dengan visi misi Nangun Sakertelu ke Bali ini luar biasa. Dan kemudian apa yang sudah dibuat di periode pertama ini sekiranya bisa ke depan langsung karena beliau terpilih untuk bisa dilanjutkan. Dan kami juga sudah sekarang ini sudah ada pejabat gubernur ya. Gubernur Irjen Pol Sangmade Mahendra Jaya. Bapak Irjen Made Sangmade Mahendra Jaya dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, dari Kementerian Dalam Negeri. Kami ucapkan selamat dan selamat bertugas dan bisa bersama masyarakat Bali ini untuk memajukan Bali di dalam pemerintahan beliau yang menggantikan Pak Koster. Ada pilkada, ada gubernur, mungkin sampai 1,5 tahun ke depan lah, 1,5 tahun ke depan PJ akan memimpin Bali dan sukses. Oke, terima kasih Pak Ade. Semoga ini menjadi catatan juga untuk kita bahwa Bali potensinya banyak dalam konteks menambah PAD dan APBD. Tadi yang disinggung oleh Pak Ade ada instrumen potensi perdagangan karbon, selain juga pungutan wisatawan asing yang sudah ada perdanya. Jadi kita tunggu siapapun pemimpin Bali ke depan. Nah, kalau Hanura pasti berharap Koster 2 periode semoga bisa merealisasikan dan bisa pecah telur ya, angka 2 digit APBD dan PAD Bali juga khususnya. Oke, terima kasih Pak Ade sudah berbagi dengan kita di channel YouTube Hanura Bali Official. Kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Salam Hati Nurani. Salam Hati Nurani.